Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi ya, walaupun masih di dunia maya, jadi jauh di mata tapi tetap dia dekati hati ya. Pada pertemuan kali ini akan materi pembelajarannya yaitu tentang macam-macam najis dan cara menyucikannya ya. Macam-macam najis dan cara menyucikannya, itu materi pembelajaran untuk hari ini. Dalam hukum Islam ada 3 macam najis, yaitu pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasithah, dan yang ketiga najis mughalladah. Jadi cuma 3 macam jenis najis ya. Jadi najis mukhaffafah, najis mutawasithah, dan najis mughalladah. Najis mukhaffafah ya adalah najis ringan. Jadi najis ringan seperti mana? Seperti air seni atau air kencing bayi anak laki-laki ya yang belum 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Sekali lagi, jadi najis mukhaffafah ini termasuk najis ringan ya. Nah, itu najis yang berasal dari air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu atau ASI ya. Jadi bayinya khusus bayi laki-laki, itu pun umurnya belum 2 tahun, juga belum makan apa-apa. Tetapi walaupun belum 2 tahun sudah makan kecuali ASI, itu tidak termasuk najis mukhaffafah. Sekali lagi, yang termasuk najis mukhaffafah yaitu air kencing bayi laki-laki usianya belum 2 tahun dan juga makanannya belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Nah, kalau bayi seperti itu maka najisnya termasuk najis mukhaffafah atau najis ringan. Nah, cara menyucikannya sangat mudah ya. Cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis ya. Jadi apabila kita makan terkena najis mukhaffafah, jadi cara menyucikannya itu cukup dipercikan. Jadi tidak dituntut mengalirnya air ya. Cukup dipercikan dengan air yang suci, itu sudah suci. Kalau sudah suci ya termasuk sah dipakai sholat. Nah, di sini seperti hadis ya, ada hadis di sini. Ya gisilu mimbol jariyati wa yurasu mimbolil gulam. Dibasuh karena kencing anak perempuan dan dipercikan karena air kencing anak laki-laki. Tadi sudah disebutkan. Jadi najis mukhaffafah khusus bayi laki-laki. Nah, kalau bayi perempuan walaupun usianya belum 2 tahun juga belum makan apa-apa, itu tidak termasuk najis mukhaffafah. Jadi apabila terkena najis tersebut ya, khusus najis yang berasal dari perempuan, itu tidak akan suci dengan dipercikan air atau dengan memercikan air. Paham ya? Selanjutnya yang kedua najis mutawasithah. Nah, najis mutawasithah adalah najis pertengahan atau najis sedang. Kalau tadi najis mukhaffafah najis ringan, di sini najis mutawasithah adalah najis pertengahan atau najis sedang ya, sedang saja. Nah, yang termasuk najis ini ialah, atau yang termasuk najis mutawasithah ini ialah seperti mana? Pertama, bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Jadi bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya, berarti kalau yang tidak berdarah itu tidak najis. Jadi yang berdarah itu bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Yang kedua, darah. Semua jenis darah ya, termasuk darah manusia, itu hukumnya najis. Najisnya adalah najis mutawasithah. Selanjutnya adalah nanah ya, muntah ya, kotoran manusia dan kotoran binatang sama ya. Nama kotoran manusia, kotoran binatang ya, itu termasuk najis mutawasithah. Terus arak atau khamar ini adalah beberapa jenis ya
yang termasuk najis mutawasito, ya. Nah, najis jenis al-mutawasito ini terbagi menjadi dua macam. Jadi ada dua macam untuk najis mutawasito, ya. Pertama yaitu najis mutawasito hukmiyah, dan yang kedua najis mutawasito ainiyah, ya. Nah, najis mutawasito hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya. Ngerti? Ya, perhatikan sekali lagi, pahami. Najis mutawasito hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya. Jadi yakin adanya, ya, tetapi tidak nyata wujudnya, tidak kelihatan, ya. Zatnya enggak kelihatan. Seperti mana contohnya? Air kencing bayi perempuan yang tadi itu, ya, atau air kencing kita sudah kering, nggak ada baunya tapi yakin adanya. Nah, itu termasuk najis mutawasito hukmiyah, ya. Jadi yakin adanya, jadi nggak kelihatan wujudnya. Cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis, ya, dialirkan air. Jadi kalau papa tidak dituntut mengalirnya air, kalau mutawasito kalau mutawasito dituntut supaya air itu mengalir. Jadi si najis terbawa oleh air, termasuk najis mutawasito hukmiyah, gitu ya. Jadi sekali lagi cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis yang sudah dicuci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka yang demikian itu dapat dimaafkan. Nah, itu cara menyucikan najis mutawasito hukmiyah, ya. Yang selanjutnya, ya, itu najis mutawasito ainiyah. Ya, najis mutawasito ainiyah. Jadi najis mutawasito ainiyah, ya, adalah najis yang tampak wujudnya. Jadi kelihatan wujudnya atau kelihatan zatnya. Kalau tadi hukmiyah tidak kelihatan wujudnya, ini kelihatan wujudnya, ya, bisa diketahui melalui baunya dan rasanya. Dikebalikan daripada najis mutawasito hukmiyah. Nah, cara menyucikan najis mutawasito ainiyah, ya, menghilangkan najis ainiyahnya. Jadi wujudnya dihilangkan, itu yang pertama, dengan cara membuang atau menggosoknya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, ya, rasa, warna dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Jadi karena ini airnya terlihat wujudnya, jadi pertama hilangkan dulu wujudnya, dibuang dulu, terus dibasuh dengan air yang suci dan menyucikan sampai apa? Hilang zatnya, wujudnya tadi, rasanya, warnanya, baunya. Paham, ya? Itu cara menyucikan najis mutawasito ainiyah. Yang ketiga, ya, najis mugolado. Jadi najis mugolado ini adalah najis yang berat, ya, najis yang berat. Mukhaffafah najis ringan, mutawasito najis pertengahan ringan, mugolado najis berat, ya. Berat, ringan, pertengahannya itu dilihat daripada cara menyucikannya, ya. Nah, najis mugolado ini yaitu najis bersumber dari anjing dan babi, ya. Di sini dari anjing dan babi. Jadi hanya sumbernya itu, ya. Cara menyucikannya yaitu melalui beberapa tahap, itu dengan membasuh air sebanyak 7 kali, ya. Salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampuri dengan tanah. Ini cara menyucikannya. Jadi cara menyucikan najis yang berasal dari anjing atau babi yaitu dibasuh dengan 7 kali, ya. Salah satunya yaitu dengan tanah, ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Tahuru ina ya ahadikum idza walagha fil qalbu ayagsilahu sab'a marotin, ya. Awalahuna biturab." Jadi sucinya tempat dan peralatan salah seorang kamu apabila jilat anjing hendaklah dicuci 7 kali. Permulanya dari 7 kali itu harus dengan tanah atau debu, ya. Jadi
7 kali sucian salah satu dari 7 teh dari 7 itu adalah dengan menggunakan dicampur dengan tanah yang suci, jelas debu dan yang suci, tidak bisa diganti dengan rinsok, nggak bisa, itu aturannya harus dengan tanah. Jadi ada apa dengan tanah, nah itu ya tidak bisa, walaupun sekarang sudah zaman modern tidak bisa. Dari sini apabila dijilat ya kan, tapi sebetulnya bukan jilatannya saja yang najis, badannya juga sama, kulitnya sama, semuanya. Jadi apabila kita berpapasan dengan anjing atau babi, apabila kedua-duanya kering, kita kering, anjing kering atau babi kering, itu tidak terkena najis. Jelas kalau dijilat adalah akan basah. Tetapi apabila salah satunya, baik anjing yang basah atau kita yang basah, salah satunya bersentuhan, itu jelas najis, apalagi kalau kedua-duanya najis. Nah itulah ya, cara menyucikan najis mugola najis. Sekali lagi najis mugola itu adalah najis yang berasal daripada anjing dan babi. Inilah ya 3 jenis najis yang harus kalian pahami, juga kalian harus mampu cara menyucikannya najis tersebut ya. Silakan ya kalian pahami lagi, buka bukunya. Apabila ada yang kurang paham silakan tanyakan, bisa ke bapak atau ke guru-guru kalian ya, selain bapak. Nah setelah mempelajari bab ini yaitu tentang najis, tugas untuk kalian di sini silakan buat rangkuman tentang najis muwafaqah dan cara menyucikannya ya, rangkum yang tadi. Terus najis mutawasithah dan cara menyucikannya, rangkum, dan juga najis mughalladhah dan cara menyucikannya. Ini tugas kalian. Silakan ditulis di buku tulisan ya. Hasilnya dipoto, dijapri ke bapak, dan nanti bukunya ketika kita bertatap muka akan diperiksa ya, paham? Dan mudah-mudahan ya ada manfaatnya semuanya. Mungkin untuk hari pertemuan kali ini cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan, juga ada kekurangan ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.